Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang organisasi, tetapi bukan tentang definisi, melainkan tentang dinamika organisasi. Inilah kami, Jendela Tour. Di dalam menghadapi dinamika yang ada di dalam organisasi, tentu kita harus menggunakan banyak cara. Jangan sampai kita hanya menggunakan satu cara saja, yang pada akhirnya bukannya masalah itu selesai, tetapi kita mendapatkan masalah yang baru karena ketidaktahuan kita terhadap dinamika yang sedang kita hadapi. Tentunya pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kawan-kawan semua untuk kembali belajar, kembali lagi menatap bagaimana sikap kita untuk menghadapi dinamika-dinamika yang ada di dalam sebuah organisasi. Tentunya ada beberapa cara yang ingin saya sampaikan atau ingin saya berikan kepada kawan-kawan semua tentang bagaimana cara kita menghadapi dinamika-dinamika yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang pertama adalah kita harus kenali dinamika yang ada. Apakah dinamika ini itu dalam bentuknya sebuah chaos ataupun beda pandangan dan sebuah kesalahpahaman di dalam organisasi tersebut? Tentu kita harus paham bagaimana cara kita mengenali dinamika tersebut. Kemudian yang kedua adalah pertahankan komunikasi terbuka. Ya. Di dalam berkomunikasi, tentunya dalam tubuh organisasi kita tidak bisa terlepas akan yang namanya komunikasi. Sesuai dengan definisi tadi, bahwasanya sebuah organisasi adalah alat untuk saling berkoordinasi demi tercapainya tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan bersama, tentu kita harus berkomunikasi dengan baik. Jangan sampai komunikasi yang sudah kita jalin di awal hilang di tengah jalan. Nah, ini biasanya yang terjadi di dalam organisasi yang meskipun banyak faktor yang mengakibatkan komunikasi yang tadinya berjalan lancar itu tersendat di tengah jalan. Yang paling banyak faktornya adalah karena egosentris di antara anggota organisasi tersebut. Ayo, kamu pernah mengalami? Terus, yang ketiga, setelah kita berkomunikasi antara pihak tertentu atau pihak-pihak yang mempunyai permasalahan atau yang sedang berdinamika di situ, tentu kita sebagai seorang pemimpin kita harus mencari titik tengah. Apakah problem yang dihadapi oleh dua atau lebih dari kawan kita ini, kita bisa ambil jalan tengahnya. Nah, setelah kita mengetahui jalan tengahnya, tentu kita harus melangkah maju lagi, yaitu dengan cara mengelola konflik ini dengan bijaksana. Setelah kita melalui titik tengah tadi, kita juga harus bijaksana sebagai seorang pemimpin. Jangan sampai kebijakan kita bisa memberatkan antara dua belah pihak tadi. Ini biasanya kalau kita sebagai seorang pemimpin yang tidak adil, bahasa simpelnya adil ya, kalau kita tidak adil di dalam menyelesaikan permasalahan, tentu itu akan menimbulkan dinamika baru. Bukan menyelesaikan masalah yang ada, malah menimbulkan dinamika baru atau permasalahan baru yang ada di organisasi tersebut. Maka dari itu, sikap adil itu perlu. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak adil. Karena itu sangat bahaya. Apalagi kita seorang ketua di dalam tubuh organisasi. Ya. Setelah kita mengelola konflik tadi, tentunya kita juga harus memberikan solusi. Tentunya solusi itu harus sesuai dengan problematika yang sedang dihadapi, supaya tidak menimbulkan dinamika lagi. Mungkin itu singkatnya seperti itu, supaya solusi itu harus sesuai dengan apa yang dihadapi oleh anggota kita semuanya. Jangan sampai permasalahannya A diberikan solusinya B, tentu tidak masuk. Nah, sebagai analogi misalnya, orang yang sedang sakit perut diberikan obat sakit kepala. Tentunya ini tidak masuk. Ya, maka dari itu, berikanlah solusi yang tepat supaya permasalahannya cepat selesai.
Kemudian, setelah kita memberikan solusi, atau kita masih belum tercapai ini solusi yang kita sudah berikan kepada anggota kita, libatkan juga para pemimpin-pemimpin kita yang mungkin lebih ahli, yang mungkin lebih berpengalaman daripada kita, supaya nasihat-nasihat ataupun arahan-arahan yang diberikan oleh pemimpin kita ataupun senior, senior, tentunya itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, jangan sampai kita memutus tali komunikasi terhadap senior-senior kita yang sudah terlebih dahulu bekerja ataupun terlebih dahulu sukses daripada kita. Karena pada akhirnya kita yang sedang berproses dalam organisasi adalah masih bawahan atau adik mereka, adik kawan-kawan atau adik senior-senior yang ada di atas kita. Ya, seperti itu. Kemudian, supaya kita melibatkan senior kita yang ada di organisasi, tentu kita juga harus bisa menyaring. Ya, tidak semua ucapan, tidak semua masukan, tidak semua pemikiran yang diberikan oleh senior kita itu harus kita tuangkan dan harus kita realisasikan di dalam organisasi kita yang sedang kita pijaki. Tentu tidak. Kita harus mempunyai keterampilan memilih dan memilah mana yang baik untuk organisasi kita dan mana yang tidak baik untuk organisasi kita, supaya dosisnya tadi sesuai dengan yang menerima dosis. Oke, paham ya sampai di sini? Kemudian, setelah kita memberikan keterampilan kita menyaring omongan-omongan atau masukan-masukan yang diberikan oleh senior, tentu ada satu cara lagi yang tidak boleh dilupakan oleh seluruh elemen organisasi, itu adalah evaluasi. Setiap kegiatan dan yang telah dilaksanakan, setiap kegiatan yang telah dilaksanakan ataupun kejadian yang sudah terjadi, tentu kita harus bisa mengambil pelajaran. Bagaimana kita mengambil pelajaran itu? Tentunya dengan evaluasi. Ya, dengan evaluasi. Supaya kita lebih mudah. Oh, yang tadi salah seperti ini. Yang tadi ini salah seperti ini. Harusnya seperti ini. Itulah manfaat dari evaluasi. Tentunya kita harus bisa mengevaluasi diri kita. Kalau dalam orang Muslim, ya hasib. Hitung. Hitung itu adalah menghitung. Oh, ini ada yang kurang. Mengingat apa saja yang telah terjadi dan mencatat yang telah terjadi. Jangan sampai kalau ini buruk terjadi lagi, kan tidak bagus. Baik ya. Oke kawan-kawan semua, itulah beberapa masukan-masukan yang dapat saya berikan untuk menyelesaikan dinamika yang ada di dalam organisasi. Jangan sampai kita sebagai pemegang kebijakan, sebagai pengurus organisasi tidak mampu memberikan progresivitas kita, memberikan pikiran-pikiran kita terhadap organisasi kita dengan cara-cara yang tidak tepat. Tentunya itu sangat disayangkan bagi seorang pengurus organisasi yang gagal mengurus anggotanya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Saya Ibnu Albani, kembali nanti bersama kami di Jendela Tour.